Apa sih yang lu rasain pas diajak ngobrol sama si hacker? Seneng. Ya Allah. Lu bayangin masa gue seneng. Di video call gak sih? Video call tapi dia nunjukin jidat. Cowok. Iya. Astaga. Dengan pedenya gue nunjukin muka gue udah semuanya. Begini. Halo teman-teman, kembali lagi di DNA Dea Nanya. Seperti biasa kita akan menjadi kepo untuk bertanya kepada bintang tamu kita. Nah, kali ini bintang tamu Dea adalah seorang ratu TikTok. Dea udah kenal nih orang lumayan lama lah, dan dia yang dulu sama dia yang sekarang itu udah beda banget, kayak bandingnya jauh banget gitu loh. Dia tuh udah berubah menjadi lebih baik lagi. Siapa lagi kalau bukan ratu TikTok, yaitu Cimoy. Halo Kak Dea, apa kabar? Halo Dede. Iya, janjinya jam 1, tapi sekarang udah jam 1.07. Ya, sorry ketiduran. Berasa mimpi tadi. Iya, jadi tuh lu tadi tidur jam berapa sih? Tidur jam 12 malam. Bangun jam 3. Jam berapa gue ngechat lu kan? Jam 4. Iya, jam 4 gue ngechat lu kan? Nah, gue kira tuh jam 4 lu masih balas WA. Emang gua aktif mulu 24 jam. Ya kan kirain. Oh, kan siap kali begadang. Oh, siap kali ya. Enggak sih, kalau misalnya ada temen yang main ke rumah, makanya biasanya gua begadang, tapi karena nggak ada temen di rumah jadi gua tidurnya cepet kali ini gitu. Cimoy, kita flashback dulu nih ya ke belakang. Awal pertama kita ketemu tuh di mana sih? Kita kenal gitu. Gue juga lupa tau. Seingat gue tuh di Limo gak sih? Di rumah Limo. Iya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya iya deh. Iya sih, karena lu main ke rumah kan. Iya, gue main ke rumah tapi kita belum kenal situ, kayak gue kenal lu. Tapi nggak Tahu, gua iya. tahu lu tahu gue. Iya, tapi nggak terlalu akrab nggak sih? Terus yang nyuruh lu ke rumah kemarin siapa? Kak Willy kalau nggak salah. Oh, Kak Willy, ya bener. Tapi ujung-ujungnya malah gua sama Cimo yang lebih akrab. Iya, kayaknya kita seotak deh. Ya otak. Soalnya kita gila sama Iya. ini. Si Cimoy. Cimoy, Hmm. gue pengen nanya nih. Dari kemarin pas gua main sama lu nih, kita kan lebih ke main gitu kan, lebih ke cerita-cerita, bikin-bikin video kan. Gue belum pernah nanya sama lo kayak apa sih yang bikin lo bisa berhijab gitu loh, yang ngebuat lo bisa berhijab gitu loh, yakin untuk berhijab gitu. Oh, jadi itu pertamanya tuh gue kan main sama temen gue. Ah. Nah, adalah aduh malu. Adalah salah satu cowok ganteng. Emang setiap malam gue sama Cimoy nih, kalau misalnya gue tidur sama Cimoy, dia tuh selalu video call tuh sama cowok dan ganti-ganti men. Ya kan cantik. Jadi ya ini yang penting lu bahagia. Nah, terus cowoknya itu kayak baik gitu karena dia anak aduh anak Jangan disebutin, pokoknya si Jet misalnya. Iya, si Jet dah ya. Si Jet tuh baik banget dan awal tuh dan teman-teman dia tuh pakai juga pada pakai hijab. Oh, teman-teman cewek dia. Iya. Lu main sama teman-teman cewek dia juga lagi Iya, nongkrong. Oh. Lagi posisinya nongkrong di rumah gua. Oh, oke. Nah, si cewek itu ngajak gua bikin konten pakai hijab. Sekali tuh ya kan, bla 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 bla. Terus si cewek grogi sendiri. Kenapa anjir? Gue penasaran. Jadi si cowoknya tuh bilang kalau Cuman gue penasaran deh. jadi si cowoknya tuh bilang tuh gue cantik kayak hijab. Terus gara-gara cowok itu lu No. Terus gara-gara cowok itu kayak ya udah dong gue mulai pakai hijab kan. nyoba dulu nih. Nyoba nih. Emang iya bener kata dia gue cantik pakai hijab. Ya lo pede banget gue. terus abis gitu pakailah seminggu ya kan. Nah pas berapa minggu gue lepas. Gue ngomong gini ke diri gue sendiri. Gue kayak ngomong gini deh ke diri gue sendiri, kayak gue pakai hijab tapi bukan diri gue sendiri, ngerti gak sih? Oh, kayak bukan gue lah. Iya, gue Gitu. menjadi orang lain karena terpaksa pakai hijab. Oke. Nah udah tuh kan, seminggu gue lepas, pas gitu gue mikir lagi nih, seminggunya lagi gue pakai hijab lagi. Oke. Nah gue ngomong kayak gini, kata gue gini ngomong sama diri gue sendiri kayak ya udahlah mau pakai hijab aja.
niat Oh, dari tiba-tiba, hati. Iya, niat dari hati. Subhanallah. Terus kayak gue mau memperbaiki diri gue dari yang dulu gitu menjadi yang baik. Oke. Nah dari situ gue pakai hijab lah, main pakai hijab, tidur pakai hijab, pas berapa minggu gak pernah gue lepas. Pas itu tidur gue lepas kan, terus kayak merasa risih, tau gak sih risih kayak malu. Jadi kayak udah kebiasa pakai hijab, jadi Dilepas tuh kayak berbanding kebalik yang iya, tadinya kayak aduh risih banget nih, mana sih kayak ada yang kurang di badan gue. karena hijabnya lepas. Iya, padahal tuh tidur loh. Makanya gue sekarang tuh kayak tidur kemana-mana kayak selalu pakai hijab. Kalau nggak salah ya, kan kita kan jarang ketemu nih kan, Moy. Nah, maksudnya kayak kemarin tuh kita main-main, itu lu belum pakai hijab. Nah, kan gue kaget ya, yang pas lu main terakhir banget kita ketemu, lu pakai hijab nih kan. Nah, kata gue, Dek lepas dong hijabnya. Si Cimoy nggak mau. Gua kira tuh dia bercanda gitu kan. Gua kira dia bercanda, nggak mau gitu. Ternyata beneran kayak dia tuh nggak mau lepas hijab. Kalau yang dari yang gue lihat ya, selama gue main sama Cimoy nih, Cimoy ini anaknya mudah terpengaruh gitu loh sama lingkungannya. Jadi kayak kalau misalnya temennya, gue mah tahu lah ya, nggak perlu gue sebutin ya kan. Kalau lingkungannya kayak berantakan gitu, otomatis dia berantakan. Si Cimoy itu pernah berantakan. Emang Nah, sering. jadi si Cimoy itu tuh dia tuh gampang terpengaruh oleh circle-nya gitu loh. Jadi alhamdulillah si Cimoy sekarang tuh kayak lama-lama circle-nya makin membaik gitu loh. Jadi dia ikut juga membaik gitu loh. Dan si Cimoy ini kalau dari yang gue lihat, si Cimoy ini berubahnya drastis banget. Nah jadi kita sebagai teman ngebantuin si Cimoy buat jadi yang lebih baik gitu loh. Kalau misalnya kita ngasih tahu baik-baik nih, kita ngasih taunya Cimoy jangan gini ya gini, dia nurut. Dia kalau kita ngomong baik-baik dia nurut si Cimoy. Selama gue main sama Cimoy ya, dia anaknya kayak gitu. Tapi bengal sih, dibilang bandel, tapi udah jauh banget lah sama yang dulu, sumpah. Iya sih. Udah nih gue mau cerita lagi. Ya terus lanjut. Terus si Jet itu kemana? Siapa? Si Jet kemana? Aduh kepentok kan pala gue. Si Jet kemana deh? Itu skrip dia nggak usah ngomong itu skrip. dia. Soalnya Oke. semua orang tahu dia malu gue. Itu malu gue berapa anjir? kan si Jet bukan nama aslinya. Kan udah gue sebutin dari badan dari baik-baiknya dia anak ini, ntar pada tahu gimana gue Ya yang kan malu. nggak tahu kan maksudnya mereka nggak tahu, hanya lo dan teman-teman lo yang di situ yang tahu. Kan semua, aduh. Emang lo pernah publish dia? Pernah. Ya udah, banyak cowok yang lu publish, gak mungkin orang pasti juga bingung yang mana sih gitu. Nggak akan ada yang tahu itu, Mai. Ya kalau udah yang tahu traktir gue ya. Ya, kemarin aja gue belum traktir. Ajar loh. Diam deh. Dan dia aku mau cerita lagi. Oh ya, terus deh, ya lanjut cepetan. Bener ya. Ya. Terus kan habis gitu Kayak gini nih kalau kita lagi berdua misalnya kita lagi berdua nih, teman-teman yang lain punya dunia masing-masing ya, Dek. Kemarin ya bener. sampai kita dimarahin. Sampai kita tuh kalau bisa cerita-cerita tuh bisa sampai subuh tau, sama kita berdua doang nih kan. Iya, mohon maaf gue kapan ceritanya. Oh ya, siap, lanjut deh. Terus kan gue pernah kayak main kan sama teman cewek gue. Nah teman cewek gue tuh nggak pakai hijab. Nah kira kan kita nginep di mana ya? Staycation gitu ya. Iya kayak gitulah. Nah terus nongkrongnya tapi di staycation, iya, salah satu tempat nah gitu. pas mau tidur gue tuh dipaksa buka hijab sama temen gue. Moy kan mau tidur buka aja hijabnya, lagian kan kita semua cewek. Terus kayak bener-bener dipaksa gitu. Terus gue bilang gini, nggak mau ya udah sih kalian kalau tidur aja, kalau gue mah tidurnya gampang tinggal merem udah dong. Kayak gue tuh kayak apa ya, dipaksa untuk buat walaupun tidur. Iya gue tuh cuy. Terus deh. Aduh ketahuan blonnya. Terus. Itu berapa orang di situ? 5 atau 4. Gue tahu di situ cewek semua, tapi kayak gue tuh buat buka hijab tuh kayak susah, ngerti gak sih? Walaupun teman-teman gue cewek, kayak nggak apa-apa sih kan kalau temen cewek kita buka hijab sih is oke ya. Tapi gue nggak mau, ngerti gak sih deh, kayak ada yang risih gitu. Siap. Aduh, hebat kan diriku. Bercanda dong. Nggak, tapi bener hebat sih, bener. Kayak gue kira tuh dia cuma main-main doang, kayak nggak mau gue lepas, pada ternyata bener dia udah nyaman sama hijabnya yang sekarang gitu. Dan gue pengen tahu nih, Moy, Apa? ada nggak sih perlakuan yang beda dari orang-orang setelah lu rubah penampilan, dari mulai baju lo, terus hijab lo gitu?
Orang-orang mana yang kayak temen? Perlakuan temen-temen ya, teman-teman lu. Kalau dulu gua nggak pakai hijab kan banyak banget yang ngajakin kayak maaf ya ke dugem, kayak minum, minuman. Nah sekarang udah nggak ada Orang sih. lebih menghargai lo nggak Iya, sih? menghargain. Siap. Tapi tetap aja kalau temen dajal mengajakin anjir demi Allah dah. Nggak ngerti. Sekarang lebih fokus ke kerja lah ya kan. Iya. Dek? Terus Dek, pernah nggak sih ngerasa depresi itu kayak karena hujatan netizen gitu? Kalau karena hujatan netizen nggak pernah, tapi ada yang bikin bener-bener gue down sampai gue. Oh, berarti karena netizen tuh nggak pernah. Nggak pernah. Hujatan netizen yang bilangin lo kata-kata kasar pun lo nggak pernah nggak pernah depresi. Enggak. Wow. Tapi ada satu titik yang bener-bener gue kayak apa namanya? Di titik rendah lu. Iya, rendah kan bener tapi ya? bukan netizen. Tapi bukan karena netizen. Keluarga, No. percintaan, No. temen. No. Terus apa? Udah gue cerita lu lagi nebak-nebak. Ada kayak satu titik yang bikin gue terendah sampai gue hampir mau bunuhan. Maksudnya kayak berpikir pengen bunuh diri gitu. Iya. Kayak bener-bener hampir deh, pisau aja udah di kamar gue. Wish, tapi lu lakuin. Enggak lah. Gue mikir lagi kedua kali. Oh, siap. Berarti masih mikir panjang lagi gitu ya. Iyalah. Berarti lo nggak mau ngasih tahu nih karena apa? Oh karena Nggak apa-apa sih kalau lo nggak mau kasih ngasih gue mah oke aja gue kasih tahu. Wes. Kenapa? Lanjut. Wah, anjay kayaknya. Lanjut Mbak. Si Cimoy gak jelas emang. Ini kita kalau misalnya lagi bicara juga. Kita kalau misalnya lagi bicara dia kayak gini, ketawa-ketawa gak jelas. Sorry, terlalu bahagia. Wah, sekarang berarti udah bahagia. Enggak juga sih. Ya, ini gue cerita nih. Ya, lanjut. Ya, tadi mana? Lupa gue. Lo cerita karena apa Oh, depresinya? kenapa pas ada bener-bener gue lagi naik, bener-bener lagi naik-naiknya, terus tiba-tiba gue kayak, lu tau gak sih IG gue yang dulu mau 1 juta deh? Oh, yang hilang. Iya, Hah? gara-gara itu gue hipnotis. Makanya dihack. Iya, dengan blow on-nya tuh, tau gak? Tukang hipnotisnya gue ajak ngobrol, gue tanya-tanya, udah itu gue gombalin lagi kan goblok ya. Taunya niatnya jahat, kurang ajar. Demi apa sih dihipnotis dari HP? Iya, sumpah. Dengan gampangnya lu ngasih username sama password IG lu. Itu tau gak sih kalau otak dicuci itu kan capek nih. Kayak kita udah kayak lelah nih otak dicuci nih. Ya udah kita kayak nyerah sendiri. Ngasih semua IG kayak Ih, demi paspor. apa sih bisa kayak gitu? Bener kan? Bener kan? Serem Blow banget. on. Terus tiba-tiba Terlalu blow on lu, Dek. ya emang gua belum, padahal tuh orang tua gua tuh udah kayak nyuruh, ini jangan percaya, ini tuh hipnotis bla bla bla, karena keburu panik kan ya. Ya udah gua terus gua malah nggak ngedengerin apa kata orang tua gua. Terus pas si hipnotis ini nggak ada kabar nih di WA nih. Nah, gue udah feeling nih pas mau tidur kayak pasti IG gue hilang nih. Pas IG gue hilang, gua ngepost di IG di feed Instagram. Kayak captionnya kayak gini, selamat tinggal orang baik. Foto gue sendiri. Nih kayak merasa gue yang meninggal ya. Padahal IG-nya yang pergi. Terus habis bisa gitu, gitu ya? habis gitu kayak gue tidur, tiba-tiba orang tua gue pada panik, nih IG hilang, nih hilang. Dengan santainya gue bilang kayak gini, iya udah tahu. Karena udah ada feeling, ngerti gak sih? Kayak aduh IG gue pasti hilang, IG gue pasti hilang. Kayak bener-bener feeling banget. Akhirnya situ gue, yang tadinya gue tuh kayak gue tuh kayak orang yang gak pernah nangis di depan orang tua sama sekali dari dulu. Oke. Pas bener-bener down banget, akhirnya gue ngeluarin semua kayak isi hati gue di depan orang tua gue, kayak nangis bener-bener kejer dia kayak anak kecil, lu tau gak sih? Tahu. Kayak bener-bener kejer. Akhirnya Bisa gue bayangin. iya sosokan ngebayangin lu. Wih. Dia suka ngejawab anjir si Cimoy ini terus. abis gitu ya udah gue nangis dong. Akhirnya orang tua gue nangis babak sampai gue 2 hari nggak makan di kamar terus ya kan. Kayak bener-bener nangis mulu. Tapi deh kok setiap bisa hari. gitu ya? Apa sih yang lu rasain pas diajak ngobrol sama si hackernya? Seneng. Ya Allah. Lu bayangin masa gue seneng. Di video call gak sih? Video call tapi dia nunjukin jidat. Cowok. Iya. Astaga. Dengan pedenya gue nunjukin muka gue udah semuanya begini. Kan gila ya Cimo ya. Anjir. Gue gak ngerti Terus lagi. Instagramnya sekarang jadi ganti nama atau udah bener-bener hilang hangus? Ya kemarin. Iya, yang kemarin yang gara-gara Instagram lo hilang itu yang lo sampai depresi. Iya itu awalnya ganti nama dia dan gue difitnah ngejual akun. Kan orang bego ya, logika aja deh, mana mungkin gue ngejual akun masa gue down sendiri. Ya, terus? Kan goblok ya. Akhirnya gue kesel sendiri, ya udah gue kasih bukti catatan nama hipnotis itu teleponnya bla bla bla. Akhirnya pas gue kesel banget, gue telepon nih nomor si hipnotisnya, pakai nomor biasa, ternyata nggak terdaftar anjir. Sesuai kan anjing.
Sumpah suwe banget, sampai gue tuh kayak bener-bener nyari buat yang bisa tapi nggak ada yang bisa. Gak ada yang bisa ngebalikin. Nggak ada yang bisa. Wah, ternyata bukan karena cinta, bukan karena orang tua, bukan karena netizen, karena Instagram. Ya kan serkam buat itu apa? Iya, kerjaan sih. Kerjaan bener, gue. Bener. Itu lagi posisinya pas gue lagi naik-naiknya deh. Iya lagi rame-ramenya ya. Ngerasain anjir sakit banget dari awal, gila. Iya sih, bener. Ih, sumpah nggak ngerti lagi gue mau Nggak orang kebayang itu. sih. Amit-amit, amit-amit. Amit-amit juga deh, nggak mau. Amit-amit gak mau lagi. Udah cukup itu. Moy, apa yang beda dari Cimoy yang dulu dan yang sekarang? Baik itu percintaan, terus karir, terus sampai lingkungan pertemanan gitu. Ini salah satu dulu deh. Ah, Pertemanan apa dulu nih? percintaan. Kalau percintaan mah sama ayahnya. Oh sama aja kayak dulu. Sama aja. Oh gue udah tahu. Kalau disiain Oh ya fuck udah. girl, jangan mau jalan sama fuck girl. Nggak gitu deh. Supaya gue yang ngesakitin. Enggak. Mana ada lu yang nyakitin Ini lu merendah yang dulu, merendah biar ada cowok. Oh, siap. Merendah untuk meroket. Kalau masalah karir, Dek, ada yang berubah nggak? Atau semakin rame? Atau Semakin rame sih. Seriusan? Lu nggak ngeliat muka gue serius deh. Ya, serius, Dek. Ya. Kalau pertemanan, Dek, itu tadi ya? Pertemanan sih Yang tadi lo bilang yang kayak temennya semakin menghargai lo gitu. ya menghargain sih. Tapi kalau kesini semakin gue kesini tuh kayak buat pertemanan kayak gini. Mana orang yang harus gue baikin, mana yang enggak. Oh, sekarang udah sadar ya? Sama. Nggak jauh. Dek, pengen tahu nih, kan tadi lo bilang lo nggak peduli ya omongan netizen dan lo bahkan sama sekali nggak depresi karena netizen ya, kayak nggak masalah gitu mau netizen ngehujat lo. Contoh pendewasaan lo untuk ngehadapi netizen tuh kayak gimana sih? Kalau dulu ya gue bandingin dulu sama sekarang Iya. ya. Kalau dulu tuh gue kayak selalu nanggepin netizen tuh kayak apa ya? Kayak emosi, lu tau gak sih? Emosi, Marah-marah sendiri. marah-marah sendiri, tapi lu bales komennya? Iya, Oke. gue bales. Tapi kalau Oke. sekarang tuh ya udah kayak biarin aja. Tapi nggak pernah sampai yang depresi gitu karena netizen ya? Nggak pernah. Oke, good job, good girl. Ndek, itu kan tadi contoh pendewasaan lo sama netizen kan? Nah, terus kalau misalnya contoh pendewasaan lo ke temen gimana? Ke temen. Iya, ke temen. Temen seperti apa dulu nih? Kan sekarang temen banyak. Kayak misalnya lo tuh nggak enakan gitu loh sama mereka yang misalnya nih mereka tuh suka mereka ke lo. Oh, Terus kayak contoh nih, kayak lo pernah ditusuk dari belakang gitu sama mereka, diceritain dari belakang, di depan lu dimanis-manis ini, di belakang lu padahal lu tahu nih, tapi lu apakah lu pura-pura diem atau lu langsung jeplakin dia gitu ngomong? kalau gue sih awalnya pura-pura diam dulu. Nanti kalau usah gue udah kesel nih, udah kayak bener. Dikumpulin. Iya, dikumpulin dulu sama gue nih. Nanti udah kayak titik tertinggi, baru gue ceplosin. Ah, Tapi ceplosinnya dengan secara baik-baik. Tapi kalau si orang itu bener-bener kayak mau menang sendiri, baru gue keluarin kayak sifat asli gue. iya sih. Dikasih kesempatan dulu lah ya. Iya benar. Sama. Capek Ikutin deh. loh. Capek deh. Udah masalah temen. Udah lu gak usah punya temen aja kayak. Sekarang di sharing temennya, deh. Bener kebanyakan. Iya, weh. Capek. Tahu kan temen sekarang ya? Iya benar. Aduh, capek. Mukanya bisa berubah kayak bunglon. Weh. Bercanda. Dek, nih kalau misalnya lo ketemu sama diri lo yang dulu nih, nih lo Cimo yang sekarang nih kan, terus tiba-tiba ketemu nih Cimo yang dulu nih, yang ininya kemana-mana lah Iya, pokoknya iya, I know, kan. I know. Nah, itu apa yang pengen lo sampein ke Cimo yang Pertama dulu? yang pengen gue sampein ya mau bilang makasih. Oke. Udah mau sekuat jalanin, udah kayak apa namanya? Aduh. Lupa, aduh, berintis lupa. Ya Allah, apa sih namanya? Udah mau ngejalanin sekuat ini Apa ya kayak? sampai di titik ini. Oke. Sampai kayak lu dulu tuh dihujat-hujat ya. Iya udah mau kayak sekuat, Udah kuat gitu banget ya, gitu. Gue oke. bakal kayak bilang makasih banget sih. Terus paling kayak gue bilang stop ya, kurangin buat pakaian kayak gitu. Jangan pernah ada lagi buat kepikiran pakai itu lagi. Itu sih. Hebat, Cimoy. Salut gue, malu. Dia berisik dia. Pengang kuping gue.
Nah Dek, kan di sini kita bakal main game. Nah sebelum main game, buat teman-teman yang kaosnya mau samaan sama Dea, nah ini nih kaosnya tuh lagu Dea yang fuckboy gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kalian mau samaan, kapelan, kalian bisa order di Instagramnya @100march. Nah jadi di situ kalian bisa beli di Shopee-nya, di Tokopedia-nya, pokoknya di situ lengkap banget. Harus diorder dong biar kapelan. Oke. Lanjut ke game. Udah siap belum Cimoy? Siap. Ini adalah pertanyaan yang harus cepat. Misal gua tanya pilih A apa B, lu harus cepat B gitu. Kalau misal gue milih B terus lu misalnya nih. Jadi gua kasih waktu lu 5 detik untuk menjawab. Iya, jawabannya gue apa? Ya lu jawab. Maksudnya gua ngasih pertanyaan nih sama lu. Dek, pilih A atau B, lu pilih B. Nah langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Dek, lu pilih A apa B? Pilih A. Langsung pertanyaan ketiga. Lu Iya deh, ngerti. Insya Allah. Oke, lanjut ya. Lu tahu agak blow on. Nih, pertanyaan yang pertama. Pilih hapus TikTok atau Instagram? Aduh, hapus hati aja deh sekalian deh. Seriusan? Hapus YouTube karena gue Kok pertanyaan TikTok apa Instagram? bisa nggak sih deh, nggak usah nyusahin orang kalau mikir. Nggak, serius. Apa? IG. IG. Oke. Yang kedua. Pilih hidup tenang pas-pasan atau kaya tapi banyak haters? Kaya sih. Tapi banyak haters? Iya. Oke. Yang ketiga. Pilih Ria Ricis atau Tante Ismi? Aduh, mampus lu. Dua temen gue. Aduh, bingung gue. Aduh, milih emak gue. Serius pilih Tante Ismi atau Ria Ricis? Demi Allah dia, lu ngadi-ngadi pertanyaan lu demi Allah. Maaf ya kalau misalnya ada yang nih siapa sih yang bikin tulisannya? Itu Kadika. Demi Allah Kak Dika bener-bener. Lu tinggal omelin Kak Dika aja, aku emang disuruh ya. Jadi Dude, ini perumpamaan doang kok. Oh, yaudah, Dan maaf nanti ya. akan ditanya alasannya apa. mampus lu. Pilih Ria Ricis apa Tante Ismi? Aduh lu. Sama Demi Allah dia. Lu bingung enggak? Lu cepetan tukeran posisi Kak Dika, tukeran posisi deh. Kesel gue. Demi Allah enggak ada pertanyaan gitu ya Allah, please. Nggak, serius ya? Ganti sama salah satu Ayo, artis gua kasih gitu. waktu 10 detik. Duh, kontak Tante Ismi ini minta maaf dulu. Aduh, siapa deh? Ini bener-bener Kak Dika demi Allah. Dia Ricis. Jangan ah, ulang. Nih, demi Allah. Oke, Ria Ricis ya. Pilih lanjut pertanyaan selanjutnya. Pilih prestasi atau sensasi? Prestasi. Prestasi. Ya, itu ngomong gitu susah. Oke, prestasi. Oke. Laki boy. Pilih selanjutnya ya, ini pertanyaan terakhir. Pilih cowok ganteng tapi pas-pasan atau kaya raya tapi muka pas-pasan. Maksudnya nih, pilih cowok ganteng tapi duitnya pas-pasan atau kaya Muka jelek. raka atau kaya raka atau kaya raka muka pas-pasan. Muka jelek. Muka jelek tapi kaya. Enggak. Ya itu kan. Oh iya Apa sih bener. dia? Oh iya bener. Udah, gue tanya alasannya ya. Kenapa lebih Nanti kalau kata ini suruh keep aja. Mohon nih. ntar kapan ditelepon. Tapi apa nih? Kenapa lebih milih hapus Instagram ketimbang TikTok? Kan awalnya emang dari TikTok. Oh, Dulu kan gue nggak tahu followers ataupun itu. followers TikTok. nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak punya Instagram dulu. Nggak punya. Wow. Oke. Jadi kita jangan pernah melupakan sesuatu barang bikin kita sukses. Oh, yang dari nol gitu Iya, ya. maksudnya itu. Ya, gitu. Sorry brother. Sorry Instagram, tapi saya membutuhkanmu. Nih, yang kedua, kenapa lebih pilih kaya tapi banyak haters? Kenapa lebih milih itu, apa alasannya? Kalau dibagi hidup gue terus tuh nggak ada apa-apa, jadi enakan kaya Eh, dibanding gitu. haters tuh nggak apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, masih Nggak kalah ngaruh, jauh, nggak bikin kita down juga Iya, ya kan? nggak bikin gue geter bos. Wes, siap. Anjay. Kenapa lebih pilih kenapa lebih milih Ria Ricis daripada Tante Ismi? Kenapa lebih milih Ria Ricis ketimbang Tante Ismi?
Kayak gue suka aja sama tante sama Ricis. Oh, mungkin karena hijaban. Iya. Oke, jadi kayak jadi Sebenarnya dua-duanya panutan tuh, lah ya. Iya sebenarnya dua tuh kayak baik banget, Oke. tapi gue lebih suka ke Ricis. Oke. Ah? Iya kayak telepon Tante Ismi deh, nggak usah main sama Cimoy lagi. Demi Allah Kak Dika lu ya, gue temetin. Dia lu. Demi Allah. Minta maaf dulu gue ini. Udah aman itu. Kenapa lebih pilih prestasi ketimbang sensasi? Kalau sensasi mau sensasi. Anjay. Apa prestasi ya? Kenapa lebih milih prestasi? Kalau prestasi itu ya ada aja yang buat kita banggain, yang harus kita banggain. Kalau sensasi kan nggak ada. Iya benar. Bener kan? Dek, contoh prestasi yang udah lo raih itu apa? Nah, ke satu bikin lagu. Terus kedua gue pun sekarang mau liris lagu sih. Oh, lagunya itu kemana tuh? Maksudnya kayak ke dangdut kah, ke rap Enggak, kah? pas ada momennya sih kayak pas gue baru putus sama si, lu tau gak sih yang kemarin kita gimana? Yang pas tuh teleponan di Limo. Oh iya tahu jangan disebut ya, jangan Iya, disebut. makanya. Lu bisik-bisik kedengeran gak sih di sini? Enggak, Igo. Kedengeran anjir. Kak kedengeran enggak? Enggak. Nanya dong. Wah, mampus. Ntar dulu dah. Masuk. Bentar, mukanya kayak gak asing dah. Cimoy. Ntar dulu Kak. Bisa ngeliatin mukanya kayak gak asing. Coba. Apa yuk? Gak kenal. Terus coba teriak. Jadi kamu duduk aja, geser dikit. Ya, taruh Kakak. Saya mau banggain Kakak nih. Orang mau nanya. Ya, taruh dia ini juga sini. Iyalah abang yang lain. Dia sedang banget. Anjay. Ngapa gini banget ya gue? Seneng banget deh. Ditanya langsung nih. Deh, lu mikirnya ya biar kakak itu duduk. Lu pulang gue. Dia seru banget kayak ketemu opa-opa Korea. Semenjak Cimoy terkenal nih, banyak cowok-cowok yang deketin nggak? Banyak sih. Wow. Lu bang, kalau misalnya lagi tidur nih bang, video callan cowoknya ganti-ganti, sumpah. Tapi Ada gua yang ngantri sampai rumah pun, sampai rumah di Depok. Dibungkus. Gak tahu. Lu kira gue di gangbang. Oke, kalau gitu banyak lah ya. Banyak. Berarti Cimoy ini bukan dipilih tapi memilih. Iya. Aku lebih tepatnya memilih sih karena nggak semua cowok itu tulus. Oke, sekarang lagi dekat sama siapa? Ada sih. Kasih tau dong. Siapa Bawa lagi, spill. Nggak boleh. Tapi bukan si Jet kan? Bukan yang si Jet kan? Dia saha? Jet yang Si R. si Jet yang bikin lu berhijab, yang teman-temannya hijaban, bukan? No. Beda lagi. Beda lagi. Itu Oh, udah lama banyak. banget deh. Banyak Itu lama banget. Puyeng gue. Dia kan baru kelar jomblo nih. Baru kelar kan? Udah akhirnya Taken. Sekarang Cimoy ya. Yaudah lanjut lagi. Mau nanya itu aja. Thank you. Iya Kak, itu yang like ya, makasih. Selamat ulang tahun brother, enggak ada yang nonton. Nggak jelas deh. Iya Kak, apa? Teman-teman, terima kasih. Semoga kalian terhibur menonton podcast Dea hari ini bersama adik tercinta yaitu Cimoy, Ratu TikTok. Bohong bego. Bohong pula. Lu kalau ada apa-apa ke siapa? Kalau nggak ke gue? Iya juga sih, tapi enggak juga ya. Apa ya? Sama-sama lah udah. Iya udah kita tuh memang Udah, sama-sama. Lebih tepatnya gue. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Nah, buat kalian selanjutnya Dea pengen ngundang bintang tamu siapa lagi, kalian tinggal komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya sepeser pun. Terima kasih Cimoy, terima kasih banyak deh udah meluangkan waktunya untuk podcast di DNA. Bye bye semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.